أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar surau PWS, pesan-pesan surau PWS selama Ramadan yang kami muliakan. Di rekaman pertama kemarin telah dijelaskan bahwa tujuan puasa adalah takwa, dan takwa adalah sesuatu yang mutlak dibutuhkan oleh orang beriman untuk dia selamat di dunia dan di akhirat. Nah, pada kesempatan kedua ini, kami di Surau PWS mencoba menyampaikan, menjelaskan apa ayat-ayat Allah yang masih terkait dengan puasa ini. Kami dapat pengetahuannya, dapat ilmunya dari guru kami, almarhum Buya Rusdi Malik, menjelaskan bahwa di ahaditsin nabawi, bahwa puasa juga dijadikan oleh Allah dalam syariah denda terhadap adanya orang beriman yang menginginkan kemudahan-kemudahan. Atau orang yang melakukan kesalahan-kesalahan, kemudian dia hukum dia dengan berpuasa. Dengan kata lain, didenda dia dengan berpuasa, ya, kemudian dihukum dia dengan berpuasa untuk mengembalikan ketakwaannya, atau kasus-kasus yang memang penguasaan diri seseorang itu tidak baik, tidak sempurna, maka untuk mengembalikan supaya dia menguasai dirinya atau mengembalikan ketakwaannya, Allah menghukum mereka itu dengan puasa. Di antara lain dapat kita lihat pertama di dalam pelaksanaan haji. Di surah Al-Baqarah 196, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimmul hajja wal 'umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi adha min ra'sihi fa fidyatun min syiyam aw sadaqatin aw nusuk. Fa idza amintum faman tamatta'a bil 'umrati ila al-hajj famastaysara minal hadyi faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam fil hajj wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asharatun kamilah dzalika liman lam yakun ahlahu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Akan tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, seperti di zaman Rasulullah, orang tidak bisa melaksanakan haji karena ada peperangan. Sembelilah hadyu itu korban dari seekor kambing yang mudah didapat, dan jangan mencukur rambut kepala dalam situasi yang tidak aman sebelum hayu sampai di tempat penyembelihannya. Jika di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala saat dia bercukur atau merasa perih dia bercukur, dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Nah, apabila kamu dalam keadaan aman seperti zaman sekarang ini, fa idza amintum faman tamatta' bil umrati ila al-hajji, dalam keadaan aman kamu melakukan umrah sebelum haji, atau istilahnya itu dengan tamattu'. Nah, jadi tamattu' itu orang sudah berpakaian ihram masuk Makkah untuk berniat melaksanakan haji,
Tapi waktunya masih beberapa hari lagi, atau misalkan sepekan lagi, 2 pekan lagi, seperti orang Indonesia di kloter 1 awal-awal datang ke Mekah. Nah, dia nggak langsung bisa haji karena waktunya belum datang. Nah, untuk dia itu bisa mengembalikan berpakaian biasa, seperti dia harus melaksanakan umroh terlebih dahulu. Ya, melakukan umroh terlebih dahulu, kemudian dia akan didenda. Ya, didenda dengan diwajibkan ke dia itu membayar atau berkorban 1 ekor kambing. Nah, jika dia tidak bisa membeli kambing atau tidak menemukan kambing yang akan dikorbankan, yang akan disedekahkan, faman lam yajid, siapa yang tidak menemui kambing itu, fasyamu thalathati ayyam, maka wajib dia berpuasa 3 hari fil hajj, di dalam musim haji itu, dan di Mekah. Wasabatin idza raja'tum, dan 7 hari ketika telah pulang ke kampung halaman. Tilka asyaratun kamilah, itulah bilangan 10 yang sempurna. Dzalika liman lam yakul ahlahu hadiril masjidil haram. Yang demikian itu berlaku untuk orang yang bukan orang Masjidil Haram atau bukan orang Makkah, bukan orang ber-KTP Mekah. Wattaqullah. Nah, disuruh oleh Allah wattaqullah. Dengan puasa itu kamu akan bertakwa kembali. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Nah, kalau kamu abai, tidak menjalankan apa itu syariatul hajj ini, ketahuilah bahwa sesungguhnya siksaan Allah itu amat pedih. Nah, itu pertama yang menyangkut adanya kemudahan-kemudahan diberikan Allah, tapi kemudahan itu diganjar dengan puasa. Nah, begitupun dengan ada orang melakukan sumpah, dan itu ada di surat Al-Maidah. Allah katakan, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah tidak menghukum kamu dengan sumpah-sumpah yang tidak disengaja, sumpah-sumpah main-main, ya. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Tapi Allah akan menghukum kamu dengan sumpah yang disengaja, ya. Allah akan menghukum kalau kamu membatalkan sumpah itu. Contohnya apa? Aku tidak akan beripar bisan dengan keluarga itu, dia sumpah dengan nama Allah. Nah, ternyata ada bagian dari keluarganya, anaknya kah, yang berjodoh dengan keluarga yang disumpah itu. Nah, untuk dia menarik sumpahnya itu, membatalkan sumpahnya itu, dia harus berkafarat. Atau dia tidak akan makan daging seumur hidup. Tapi wallah, dengan nama Allah dia tidak akan makan daging selama seumur hidup. Tapi saat dia sakit, dia diadvis oleh dokter supaya makan daging sapi misalkan. Nah, untuk itu dia harus batalkan sumpahnya. Nah, dengan apa sumpahnya itu dibatalkan? Fakafaratu it'amu asrati masakin. Yaitu dengan kafaratnya itu, dendanya itu adalah dengan memberi makan 10 orang fakir miskin. Dari apa mereka makan? Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Nah, kalau dia orang kaya, kalau dia biasa makan enak-enak, nah dia harus memberi makan apa yang dimakan oleh keluarganya, itu yang diberikan makan ke keluarga si miskin, itu yang 10 orang. Au kiswatuhum. Nah, atau pakaian, atau diberi 10 orang miskin itu pakaian untuk melepaskan sumpahnya itu. Au tahriru raqabah, atau membebaskan seorang budak. Nah, jika kafarat itu yang di atas itu dia tidak mampu, faman lam yajid,
jika dia tidak menemui itu, tidak ada budak, tidak ada orang miskin yang akan diberi makan, yang akan diberi pakaian. Fasiyamun thalathati ayyam. Maka dia wajib melakukan puasa selama 3 hari. Ya, sebagai denda dari sumpah yang serius, sumpah yang disengaja. Dzalika kafaratu aimanikum idza halaftum. Ya, itulah hari kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah dan kamu melanggarnya. Nah, itulah kafarat, denda bagi orang yang melanggar sumpahnya. Nah, perintah Allah berikutnya, wahfadhu aimanakum. Maka jagalah sumpah-sumpahmu, jangan sembarang-sembarangan. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya untukmu agar kamu bisa bersyukur. Nah, jadi orang beriman akan bersyukur dengan adanya syariat-syariat Allah ini. Yang merasakan, yang meyakini pasti itu baik untuknya. Nah, begitupun lemahnya penguasaan diri seseorang, seperti dalam kasus zihar misalkan di surah Mujadalah. Ya, zihar itu adalah suatu peristiwa, suatu kebiasaan di zaman Nabi, di orang Arab, dan ini muncul karena banyak masalah di rumah tangga itu. Si suami menyampaikan ke istrinya bahwa istrinya itu sudah seperti ibunya. Nah, kalau sudah seperti ibunya, berarti haram digauli, ya. Karena ibu adalah orang yang melahirkan. Dan dia tidak menggauli istrinya, tapi juga tidak menceraikan. Nah, tapi pada saat tertentu dia ingin, setelah dia zihar, dia ingin kembali berhubungan, ingin kembali menyentuh istrinya. Nah, apa syariat Allah ya, untuk si laki-laki yang melakukan menzihar istrinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim. Dan orang-orang yang menzihar istrinya, tsumma ya'uduna lima qalu, kemudian dia ingin kembali normal rumah tangganya itu setelah dia ucapkan zihar, maka dia fatahriru raqabah. Maka dia harus membebaskan seorang budak min qabli ayyatamasa, sebelum dia menyentuh istrinya lagi. Nah, kalau zaman sekarang zihar itu didefinisikan seperti istilah orang Padangnya gantung nama tali. Ya, dia semena-mena aja dia sama istrinya, dicaraian tidak, digauli juga tidak, suka-suka dia aja. Nah, yang bersangkutan harus membebaskannya. Untuk bisa dia normal kembali berhubungan, dia harus membebaskan seorang budak. Dzalika tu'adzuna bihi. Demikian itu untukmu adalah pelajaran. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah tidak luput sama sekali dan Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jika budak tidak ditemukan, tidak bisa membebaskan seorang budak, atau tidak ada uang, atau memang budaknya tidak ada seperti zaman sekarang, ya, mana ada budak zaman sekarang yang diperjualbelikan. Faman lam yajid. Nah, kalau kamu tidak menemui itu, tidak ada budak, fasyabun syahraini mutatabi'aini min qabli ayat tamasa. Kamu wajib melakukan puasa 2 bulan berturut-turut sebelum kamu bersentuh kembali dengan istrimu. Berarti apa? Adanya perilaku laki-laki yang semena-mena ke istrinya ini, ya, untuk bisa dia itu diizinkan oleh syariat, diizinkan oleh hukum Allah, dia harus melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina. Nah, jika si laki-laki itu tidak mampu berpuasa, maka dia diwajibkan memberi makan 60 orang miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Demikian itu supaya kamu beriman pada Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah walil kafirina adzabun alim. Itulah hudud Allah, batas-batas yang dibuat Allah, walil kafirina adzabun alim. Dan bagi orang yang menolaknya ada azab yang pedih. Nah, itulah beberapa ketentuan Allah, ya,
penjelasan Al-Quran bahwa dengan puasa itu adalah alat untuk menghukum seseorang. Nah, dengan tujuan, dan kasus-kasus seperti di atas tadi yang kita jelaskan itu adalah orang yang ingin mudah-mudah saja, seperti peristiwa haji tadi, haji tamattu', atau orang yang tidak bisa menguasai dirinya saat bersumpah. Orang bersumpah itu kan memang dia tidak bisa menguasai dirinya. Atau orang yang bersenang-senang ke istrinya itu juga dampak dari tidak menguasai dirinya. Nah, dalam rumah tangga, penguasaan diri itu amat penting, ya, mutlak. Jika tidak dia mampu menguasai dirinya, maka dia akan memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Nah, begitupun himbauan Rasulullah, ya, kepada para pemuda. Karena di dalam penguasaan diri biasanya pemuda ini sangat lemah. Nah, apa hadis Rasulullah terkait hubungan puasa dengan pemuda ini? Ya ma'syarah sabab, man istata'a minkumul ba'ah, siapa, ya hai pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu. Nah, mampu di sini tentu mampu lahir dan batin. Mampu menafkahi, ya, kalau menafkahi istrinya, kalau dia menikahi seseorang. Disuruh oleh Rasulullah, hai pemuda, siapa yang sudah mampu, falyatazawwaj, maka menikahlah, kawinlah. Fa'innahu ghaddun lil basari wahsanun lil farj. Karena dengan menikah itu, ya, itu akan menundukkan pandangan dan akan menjaga kemaluan, menjaga dia selamat dari hal-hal yang berzina dan segala macamnya. Nah, waman lam yastati'. Nah, jika si pemuda itu belum mampu, tapi dia sudah memiliki desakan biologis untuk kawin, ya kan? Nah, apa syariat, apa perintah Rasulullah kepada para pemuda ini? Fa'alaihi bisabi fa'innahu lahu wija'. Nah, pemuda yang belum mampu secara ekonomi, tapi dia sudah memiliki desakan biologis untuk kawin, nah, supaya dia itu melakukan puasa. Dengan puasa itu akan membuat nafsu seksnya akan terkekang. Nah, inilah hendaknya, ini ketentuan dari Rasulullah yang perlu kita sampaikan kepada para pemuda untuk membiasakan puasa ini, ya kan? Nah, karena kalau tidak menjalankan ini, maka si pemuda tersebut, jika dia punya desakan biologis seksual, ya, kalau dia tidak melakukan puasa, maka dia akan mencari jalan sendiri untuk menyelesaikan permasalahan desakan biologisnya itu. Maka terjadilah hal-hal buruk, ya, yang akan menimpa yang bersangkutan. Nah, begitulah Rasulullah menempatkan puasa. Bagaimana puasa itu Rasulullah bukanlah seorang dokter, bukanlah seorang psikolog, tapi dia Rasul. Nah, dan memang dibuktikan oleh sains sekarang bahwa puasa itu memang bisa mengekang desakan biologis seseorang. Nah, berarti puasa ada tambahan pengertian yang dapat kita fahami dari penjelasan Rasulullah tadi, bahwa puasa bisa berdampak untuk mengendalikan dirinya. Nah, para pemuda hendaknya mari kita biasakan berpuasa. Dalam rumah tangga yang paling susah itu kan penguasaan diri, ya. Dalam rumah tangga kita ditekan untuk menekan diri kita. Kalau satu pihak, kalau kita tidak memiliki penguasaan diri, maka baik itu kita sebagai laki-laki atau istri akan memaksakan kehendaknya pada orang lain. Nah, ini tentu akibatnya pasti tidak baik.
Nah, mudah-mudahan dengan tambahan penjelasan ini menambah tajam motivasi kita untuk bagaimana melewati Ramadan ini dengan puasa yang sebaik-baiknya. Nah, begitupun ada hadis Rasulullah untuk mendorong kita lebih kuat untuk bersemangat istiqamah dengan puasa yang berkualitas, ibadah yang berkualitas, amal soleh yang baik, berinfak, bersedekah. Kata Rasulullah dalam hadis qudsi, semua amal perbuatan anak Adam ini, ya, manusia ini adalah untuknya. Ya, salat untuknya, infak untuknya, sedangkan puasa adalah untukku. Nah, jadi siapa yang berpuasa untuk Allah, ya, bukan berpuasa untuk yang lain. Nah, ada pula ilmu hitam, dia berpuasa sekian hari untuk mendapatkan ilmu hitam. Atau orang Kristen ada juga puasa, orang Yahudi ada juga puasa, ya kan? Atau orang-orang agama lain. Tapi dia berpuasa bukan untuk Allah. Nah, siapa yang berpuasa untukku, Allah lah yang langsung akan memberi balasan dengannya. Istilahnya apa? Maksud bahwa Allah menempatkan syariah puasa, orang yang berpuasa itu pada posisi yang khusus. Nah, semoga ini juga dapat menambah motivasi kita, mempertajam semangat kita, mempertajam motivasi kita untuk menjalani Ramadan ini sebaik-baiknya. Dan ditambah lagi, kenapa puasa ini sangat penting? Rasulullah sendiri menyarankan, ya kan, menganjurkan. Ada puasa-puasa sunat yang disarankan oleh Rasulullah, ada Senin Kamis, ada 1 kali sepekan, ada puasa Nabi Daud, ada puasa 3 hari dalam sebulan, pertengahan bulan, atau ada puasa pada hari-hari tertentu lainnya. Nah, semoga penjelasan ini dapat menambah pengetahuan kita. Semoga ada manfaatnya. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.